Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat dan simpatisan GKI Camar. Kita jumpa lagi di Sapaan Tengah Minggu. Tema kali ini adalah berserah dalam menghadapi masalah. Ayat Alkitab diambil dari Mazmur 55 ayat 23 dan 1 Petrus 5 ayat 6-7. Mazmur 55 ayat 23 demikian. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. 1 Petrus 5 ayat 6-7. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, persoalan atau masalah hidup dialami oleh setiap orang. Tidak ada yang bisa menolak. Berbagai persoalan hidup, misalnya bencana alam, masalah ekonomi atau keuangan, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah keluarga, dan sebagainya. Ketika dihadapkan dengan masalah, manusia dituntut untuk tidak putus asa dan tidak menyerah. Tuhan pasti akan memberikan jalan kepada hamba-Nya yang berusaha. Lalu bagaimanakah kita sebagai orang Kristen menghadapi persoalan-persoalan hidup atau masalah-masalah tersebut? Firman Tuhan di dalam Mazmur 55 ayat 23 mendorong agar kita menyerahkan kepada Tuhan beban dan kekhawatiran kita. Nasihat ini mengatakan dua hal kepada kita. Pertama, hidup ini tidak bebas dari adanya kekhawatiran. Demikian juga kita, umat Kristiani. Kedua, cara yang benar untuk menghadapi beban dan kekhawatiran, baik yang berat maupun yang ringan, adalah dengan menyerahkannya kepada Tuhan. Nasihat Rasul Petrus di dalam ayat 6 dengan anjuran untuk kita merendahkan diri. Kita pengikut Kristus harus rela direndahkan oleh Tuhan dengan tangannya yang kuat untuk membuat kita berubah menuju keserupaan dengan Kristus agar kita ditinggikannya pada waktunya. Kemudian 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Allah mendorong kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Karena seperti yang Allah katakan, bahwa Allah akan memelihara kita. Memang dibutuhkan kerendahan hati untuk mempercayai Dia sepenuhnya dan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan mengizinkan masalah, persoalan maupun pencobaan adalah untuk menguji iman kita dan tidak melebihi kekuatan kita. Sesuai dengan janjinya dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu
Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Seperti kisah Nabi Ayub yang mengalami cobaan yang begitu dahsyat. Meskipun cobaan yang begitu berat, Nabi Ayub menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengembalikan tetap hidupnya dan membuatnya lebih baik berlipat-lipat. Sebagai pengikut Kristus, tidak sedikit orang yang mengalami badai topan kehidupan, datang dan pergi silih berganti. Penderitaan terus berlangsung seolah-olah tanpa akhir. Jika kita mengalami hal itu, ternyata pengalaman itu adalah bagian dari program Tuhan bagi kita, sehingga kita semakin mengenal betapa hebat kasih-Nya kepada kita. Allah yang karena kasih-Nya telah memberikan anak-Nya mati demi menyelamatkan kita. Pastilah juga mengasihi kita dalam pergumulan hidup dan memimpin kita sehingga kita selamat melintasi badai kehidupan. Saat ini di negara kita dan negara-negara lain di dunia dilanda pandemi COVID-19. Banyak orang terdampak pandemik tersebut. Ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, bahkan banyak kehilangan orang yang dikasihinya. Banyak pula orang yang ketakutan, khawatir akan terpapar COVID tersebut. Sudah berbulan-bulan, bahkan hampir 1 tahun, kita tidak bisa beraktivitas dengan leluasa, termasuk beribadah di rumah-rumah ibadah atau di gereja. Bagaimana umat Kristen jika menghadapi masalah-masalah atau cobaan-cobaan yang dialami? Ketika kita berada dalam badai kehidupan yang dahsyat, ternyata urusan kita hanya menyerahkan khawatir kepada Tuhan dengan tetap tekun melakukan segala perintah Kristus dengan dikuatkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang harus kita lakukan adalah berserah, percaya pada rencana dan pimpinan Tuhan, berpikir positif atau optimis, mempunyai semangat hidup yang tinggi, dan yakin akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.